Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten mingguan kita, yaitu menonton, meriak, dan mendiskusikan anime Kaminaki sama Oshinoko. Oh by the way, buat lu yang gak tahu, Kaminaki minggu ini delay, jadi bakal lanjut minggu depan. Nah masalahnya, minggu depan Oshinoko yang delay, bukan Kaminaki. Jadi mereka gantian nih, padahal nih Oshinoko bisa ngejar Kaminaki. Kalau misalnya Oshinoko minggu depan tidak delay, sepertinya nih Oshinoko respect sama Kaminaki. Biar, tidak baik menyalip senior kan. Cuma yang gue bingung ya, atas dasar apa Kaminaki delay? Biasanya kan anime yang delay itu karena antara studionya nggak bisa ngejar gambarnya, karena terlalu bagus ya, jadi kualitasnya menurun nih. Oh, sulit nih kita bikin anime dengan kualitas bagus ini lagi. Tunggu ya, kita delay seminggu 2 minggu dulu ya, baru kita bisa bikin yang sebagus ini lagi. Nah masalahnya Kaminaki nih, busuk gambarnya nih. Atas dasar apa dia bisa delay? Coba tolong yang tahu, tolong tulis di kolom komentar lah. Kenapa sih itu Kaminaki bisa delay? Ini sama kasusnya tuh kayak kalau lu ngelihat exams tiba-tiba ngomong, maaf ya, untuk episode 8 nanti kami delay untuk meningkatkan kualitas lah. Kayaknya sama-sama aja gitu ya, kalau naik atau tidak ya. Karena kita ngomong Kaminaki nih, kita bukan ngomong Fate Series, kita bukan ngomong misalnya Spy X Family, atau minimal Isekai Ojisan lah. Isekai Ojisan kan bagus tuh visualnya. Kaminaki apa yang mau diimprove coba? Siapa tahu mungkin ya episode 8 nanti tiba-tiba jor-joran gitu. Ternyata FGO kalah. Ya mustahil sih kalau itu. Ya itulah untuk serba-serbi Kaminaki ya. Kita masuk sekarang ke Oshinoko episode 8. Episode 8 kan? Baru episode 7 ternyata. Oshinoko episode 7. Dan ini bakal bercerita pasca kejadian percobaan bundirnya si Akane. Dan kita lihat kira-kira karakternya Akane bakal dibawa kemana nih. Biasanya kan kalau setelah turun bakal meroket kan, merendah untuk meroket. Nah ini nih, kita lihat Akane bakal meroket. Kira-kira seperti apa untuk episode 7 ini? Sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Apakah Akane makin turun atau ternyata meroket? Kayaknya sih meroket ya, karena ada Babang Aqua di sini siap untuk memanipulasi. Manusia hanyalah alat. Oke, sampai jumpa setelah gua selesai nonton, dan bye-bye guys. Oh ini dijelasin nih kenapa Aqua bisa datang. Bentar, kalau Aqua bisa menyusuri lokasi konbininya atau minimarketnya Akane, berarti Aqua tahu dong Akane tinggal di mana. Iya kan? Kalau dia tidak tahu Akane tinggal di mana, harusnya dia nggak tahu kan minimarket mana yang harus dia cari tahu. Atau dia cek semua ya minimarket di sekitar situ. Niat banget nih orang berarti. Waduh, waduh, baru mulai nih. Waduh, kita boleh lihat dua sosok ya. Di sini Akane kan ngomongin soal itu, soal Akane yang dihajar habis-habisan sama netizen ya. Nah, di sini Akane tuh bisa dibilang walaupun terdengar sinis, tapi dia itu care sama kondisinya Akane. Nah, sebaliknya Ruby Ruby malah bilang, bukankah public figure sudah harus terbiasa dengan hal seperti ini? Nah, ini apa istilahnya? Kalau di internet itu memang ada dua tipe orang kayak gini nih. Ada orang yang bilang konsekuensi kan kalau jadi public figure. Ya wajar lah kalau dikatain. Di satu sisi ada orang yang care. Aduh kasihan nih dia lagi diserang nih sama netizen. Satunya lagi bilang ya udah konsekuensi kan dari public figure. Wajar lah kalau diserang kayak gini. Harusnya sudah terbiasa dong. Jangan baper. Tuh. Akane di sini bagus nih, namun kondisi setiap orang berbeda. Orang yang tidak terbiasa tidak akan pernah terbiasa. Nah, gitu. Jangan lu pukul rata semua orang. Jangan hanya mentang-mentang ada yang nonton dia baru lu langsung ngecap, dia tuh harus kuat mental. Tidak, mental tiap orang tuh berbeda, Bapak. Bagus nih. Wah, mantap. Nice sekali. Anjir, 50 korban bundir akibat acara ini. Tuhan, ini. Waduh, ngeri. Lu bayangkan, ada probabilitas 0,01% lu bisa mati kalau ikuti acara ini loh. Ini harusnya ada disclaimer gitu. Kalau lu ikut acara gini, ada kemungkinan resikonya 0,01% mati. Waduh, ngeri. Ini betulan kayaknya datanya. Kalau betulan mah mengerikan sekali. Oh, Kana ya? Tadi gue sebut Akane. Aduh, kebalik lagi. Kana guys, Kana, bukan Akane. Seperti biasa, selalu kebalik tuh antara Kana sama Akane. Oh ini nih, bagus nih kalimatnya Kana ya soal yang ini. Tentang para pembuli yang berkedok kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat. Jadi banyak yang menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk, apa istilahnya tuh, membuli orang lain, memaki orang lain. Sebutannya tuh kebebasan yang kebablasan gitu. Nah bagus nih, setidaknya para aktor di show ini tuh tidak ada yang itu jahat. Ternyata baik semua. Bahkan perempuan yang kita anggap manipulatif pun ternyata baik. Cuma emang dia rada-rada manipulatif kalau soal acting ya. Apa jangan-jangan nanti ada plot twist ya, tiba-tiba ternyata manipulatif ya. Tuhan, 100 alay memco itu banyak foto kalau ada 100.
Atau memang patokannya beda gitu, kalau cuma 100 sedikit. Ini kalimatnya Memco menarik banget nih. Sekarang memang rundungan verbal terhadap Akane lah yang paling menonjol. Namun itu hanya di permukaannya saja. Padahal hanya kaum minoritas yang mengatakan hal-hal jahat tersebut. Ini berlaku untuk banyak hal. Jadi misalnya ya, sebenarnya tuh yang ngomong jelek tuh cuma 1-2, tapi karena dia yang paling ribut, paling menonjol, makanya terkesan kalau semua orang tuh ribut. Padahal mah yang ribut cuma 1-2 orang aja, yang lain tuh memilih untuk diam. Wah anjir, sudah ngomong teknis nih soal mengunggah video supaya dapat retweet yang banyak, jam dan hari apa, dan seberapa panjang deskripsi video supaya meninggalkan kesan untuk penonton. Wah anjay, ini sudah teknis banget. Bayangkan anak SMA sudah tahu beginian loh. Sudah beda levelnya pak. Anak SMA zaman gua ya, waktu kelas-kelasnya kayak Memco nih, pikirannya tuh cuma pengen jadi PNS. Kira-kira daftar di kuliah di mana ya nanti. Tidak ada yang kepikiran soal ini nih, algoritma segala macam. Ya wajar sih, karena memang itu bukan zamannya. Siapa tahu sekarang ternyata bentar, Memco tuh SMA kan? Nggak pernah disebut kan Memco tuh SMA atau bukan? Nah ini yang gue maksud nih, manipulatif nih. Dia sadar kalau ada kamera, makanya dipeluk tuh Akane. Oh iya, bentar. Ada referensi yang menarik. Di sini Memco suruh Aqua bangun nih karena renderingnya sudah selesai. Encode ya? Itulah istilahnya, encode atau rendering lah. Renderingnya sudah selesai nih, baru Aqua ngomong, sialan, kenapa komputermu canggih sekali? Ini karena Aqua kan reinkarnasi ya dari yang dulunya dokter. Nah zamannya Aqua itu masih pakai hard disk. Sekarang zamannya Memco sudah pakai SSD, cepat banget pak renderingnya. VGA segala macam kan sudah makin canggih. Kasihan ini, memang beda zaman, orang tua disuruh pakai teknologi kaget. Wah, anjir, baru juga berapa detik sudah di retweet, cepat apa lagi? Belum berapa detik loh. Ini di akunnya siapa sih? Memco nih. Oh iya. Di sini Memco bilang sesuatu yang menarik nih. Ini, kalau ada 100 retweet di 1 menit pertama setelah diunggah, pada akhirnya akan mendapatkan popularitas yang tinggi. Nah ini kasusnya sama juga ini juga kasusnya sama di channel YouTube. Nah pengalaman gue ya, kalau misalnya gue bisa dapat 10.000 view dalam waktu misalnya kurang dari 5 jam, itu biasanya view di video itu bakalan tinggi, minimal 20.000 lebih. Tapi kalau misalnya sulit dapat 10.000 view dalam waktu 5 jam, itu biasanya itu bakalan sulit untuk dapat view. Bener nih yang dibilang sama Memco, berlaku juga di YouTube kok, pengalaman gue pribadi ya. Memco ahli FYP, iya, jago banget ya. Ahli analitik nih, sosial media strategis. Bening langsung. Enak ya, ada internet ya. Ini kalau barang-barang zaman dulu ada begini nih, setengah mati, nangis sudah betul pak. Kalau kasusnya Akane itu terjadi di zamannya si Aqua waktu masih jadi dokter ya. Kalau lu udah kena kesandung kasus tuh setengah mati, klarifikasinya harus lewat press conference pak. Press conference. Sekarang lebih dimudahkan. Lebih banyak jalan lah untuk bisa klarifikasi. Gue ingat tuh dulu, kayaknya Deddy Corbuzier pernah cerita deh. Kalau misalnya zaman dulu tuh artis kalau pengen press conference, mereka tuh harus ngundang media dan mereka yang bayar kalau nggak salah tuh. Kalau sekarang mah bodo amat, nggak usah bayar, sudah bisa langsung klarifikasi. Zaman Aqua bukannya udah ada YouTube, ada tapi kan tidak semasif sekarang. Wah ini nih, kalimatnya Aqua menarik banget nih. Karena masalahnya ini tidak punya jalan keluar yang pasti. Setelah hari ini, jika terjadi sesuatu, pasti akan ada orang lagi yang menggali masalah ini lagi. Dan akan terus membahasnya bahkan setelah 10 tahun berlalu. Berapa banyak orang yang kena cancel karena kesalahannya di masa lalu coba. Dan ini bakal diungkit terus nih. Misalnya kalau lu bikin kesalahan rame di internet ya, ini bakal bisa diungkit terus sampai bertahun-tahun ke depan. Oh kamu dulu yang ini ya? Oh kamu dulu yang ini ya? Gue jadi ingat kasusnya itu Andre Taulani yang pernah kena kasus gara-gara cuplikannya waktu tahun berapa gitu. Berapa tahun yang lalu lah dia Andre Taulani ngomong kayak gitu. Akhirnya di klip baru rame nih, langsung Andre Taulani kena kasus. Semakin sulit untuk berbicara di dunia ini anjir. Aduh gua relate. Waduh, salah ngomong sedikit tuh bisa dibelokkan, ngeri loh. Ngeri. Bener nih siapa? Aduh gua lupa lagi siapa namanya, Yuki ya. Mantap, kalimatmu bagus sekali. Semakin sulit untuk berbicara di dunia ini. Ini relate banget, terkhusus buat itu ya. Si Om Deddy Corbuzier kan itu tuh. Berapa kali dia harus perbaiki kata-katanya tuh gara-gara selalu kena sobasi. Contohnya kayak ODGJ gitu. Setengah mati sumpah ngomong di dunia ini ya. Semakin sulit. Waduh, betul Pak, betul. Relate banget Pak. Di sini dia ngomong lagi nih, kalau aku tulis itu di Twitter pasti akan menjadi kekacauan lagi. Itu persis yang sering gua katakan. Kalau misalnya gue lagi nongkrong, kalau lu ngomong kayak gitu di internet, itu rame loh. Betul, relate, betul nih. Gue sering kayak gitu soalnya. Memang Memco juga bagus nih kalimat ini. Bagaimanapun kalau kau diserang karena jadi diri sendiri, lukanya pasti lebih sakit. Aduh iya. Karena kesannya tuh yang dikritisi tuh diri kita, bukan karakternya kita. Aku ngomong nih. Jika kau memerankan sebuah karakter, maka karakter itu akan jadi pelindungmu. Mengekspos dirimu sendiri hanya akan melukai dirimu sendiri. Ucapan ini tidak hanya berlaku di acara realitas seperti ini juga merupakan konsep penting dalam komunikasi sosial. Nah, ini pernah gue bahas di konten tentang Hayasakat mengenai persona, masalah topeng. Ini yang dimaksud nih, soal topeng.
Jadi terkadang tuh kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri di hadapan orang lain kalau mau bisa diterima. Kita tuh harus menjadi orang lain. Nah itu yang disebut dengan persona atau topeng. Jadi kita bikin topeng nih supaya bisa diterima sama orang lain. Nah ini yang dimaksud sama Aqua. Kalau konsep seperti ini penting juga dalam komunikasi sosial. Makanya terkadang kalau orang yang ngotot, gue pengen jadi diri gue sendiri, bodoh amat lah sama pendapat orang lain. Nah terkadang tuh malah bikin risih di dalam suatu kelompok sosial ya. Jadi kayak aneh sendiri gitu. Jadi sulit untuk diterima jatuhnya. Gara-gara itu memaksa lu salah menempatkan topeng. Intinya ini ngebahas tentang ini, teorinya psikolog Jung mengenai persona. Aduh. Aku ditanya apa tipe perempuan idamanmu. Giliran bilang perempuan cantik langsung dimaki anjir. Aduh kasihan. Padahal dia yang ditanya loh, giliran dijawab malah dimaki. Ini kalau Akane betulan jadi AI ya, di luar dugaan sih. Kita semua expect nih, Ruby yang bakal jadi AI. Ini tiba-tiba aktor yang jadi AI loh, bukan idol. Waduh, ini orang betul-betul totalitas loh. Dibikin catatan-catatan semua yang penting. Dibikin mind mapping loh ini. Waduh, dianalisa betul pak, positif negatifnya semua. Waduh, hormat. Mama ini baru namanya riset nih. Wih, Akane. Wih. Oh. Di sini kak, sampai Ai mati kan masih belum ketahuan kan kalau Akai punya anak. Di sini Akane sudah nyadar loh, agak kurang seimbang yang sering terlihat pada orang yang alami hubungan seksual saat remaja. Akane sudah langsung tahu anjir, hanya dengan analisis, gila. Sama, Akane juga ngomong yang sama. Iya, Akane itu tidak bisa nyampe ke kesimpulan kalau Ai adalah bandar narkoba, belum. Kalah di analisisnya sama Megane Sensei. Balik ke sini. Di sini karena ngomong hal yang sama dengan perempuan tadi tuh. Jika aku menulis kalimat itu di Twitter, pasti akan dikritik internet. Kayaknya kita punya satu mindset yang sama nih. Sederhananya, Schadenfreude. Schadenfreude tuh kayaknya pernah dibahas sama detektif Aldo deh, Schadenfreude. Iya. Orang-orang yang merasa senang melihat kemalangan orang lain. Nah, ini pernah dibahas sama channel detektif Aldo waktu dia ngebahas topik tentang itu tuh, nenek-nenek yang mandi lumpur. Nah itu namanya Schadenfreude. Ini yang disinggung sama Kana di sini nih. Waduh, ternyata memang fix Kana nih ngikutin internetnya Indo sih. Sampai dibahas Schadenfreude loh. Padahal beberapa waktu yang lalu Schadenfreude lagi rame-ramenya di Indo nih. Nenek-nenek mandi lumpur. Anjir merinding gue liat endingnya lagi. Merinding gue liat endingnya lah. Lagi-lagi penutupan yang bagus, cocok dengan lagu endingnya. Bagus banget. Gimana Sensei, endingnya nyatu lagi sama lagunya kan? Iya, nyatu lagi pak. Berhasil ngasih kesan merinding kalau kelihatan. Merinding. Ini merinding karena kita ngeliat Akane yang tiba-tiba jadi AI atau gara-gara kita dihantui AI. Makanya merinding, bulu kuduk berdiri. Jadi Akane punya bakat stalking gak sih? Aduh tunggu. Kalau Akane jadi stalker sih bisa ketahuan tuh bapak emakmu siapa tuh. Lu punya penyakit apa tuh bisa ketahuan tuh. Oh ternyata dari cara jalannya dia punya penyakit ginjal. Nah bisa saja tuh. Kalau dilihat dari cara dia menggunakan sendok sepertinya dia adalah orang miskin. Nah bisa tahu tuh, ketahuan semua tuh. Bahkan sekedar Ai aja tuh dia bisa tahu kalau Ai pernah berhubungan seksual. Padahal tuh nggak pernah ke-reveal di internet. Bisa dia tahu Akane. Hebat. Di episode ini juga dijelasin soal mata Ai. Akane yang ngejelasin. Oh iya ya. Oh iya tadi matanya Akane kan berubah jadi matanya Ai ya. Ya berarti itu emang visual doang kan. Itu bukan pupil bawaan dong. Karena buktinya pupilnya Akane bisa berubah jadi kayak Ai. Berarti benar yang gue bilang di episode kemarin soal pupil bintang tuh cuma ilustrasi doang. Apa istilahnya cuma penggambaran doang. Pelajaran yang bisa diambil bang. Jadilah Kakashi Hata. Jadilah Kakashi seperti Akane. Maka kamu akan sukses dalam hidup. Nah itu dia. Kamu dihujat netizen gampang. Jadilah Kakashi. Nah. Jadi kesimpulan episode ini Akane itu Uchiha karena itu orang nganjuk. Iya. Oh nggak cek rating bang. Oh ya thank you udah diingetin. Di hari ketika gua nonton ya ratingnya Oshinoko 9,03. Kayaknya masih standby ya. Kemarin tuh 9,03 juga kok. Masih tetap stay di 9,03 nih. Artinya dengan ini arc-nya Akane sudah selesai. Kita masuk ke Memcho dong harusnya abis ini ya. Baru setelah itu kita pindah ke Ruby. Masih ada satu episode lagi lah buat Akane. Baru setelah itu pindah ke Memcho. Kenapa Memcho punya tanduk sama ekor? Ya namanya YouTuber ya, VTuber kan. Untuk menjaga image. Enggak, kalau sayap tuh tadi cuma ilustrasi doang. Tapi kalau misalnya kan ada tanduk tuh di kepalanya tuh kayaknya cuma ornamen sih. Buat jadi ciri khasnya Memcho. Kalau dikasih contoh siapa ya artis Indo yang kemana-mana selalu bawa ini? Ornamen.
Oh, Atta dengan bandana. Iya, iya, thank you. Ada yang kasih ingat. Iya, betul. Contohnya kayak Atta Halilintar lah dengan bandana di kepala gitu. Jadi sudah ciri khasnya. Makanya kemana-mana selalu dipakai. Apalagi kalau buat tampil ya di depan kamera. Awal-awal episodenya, episode 7 ini, Memcho nggak pakai tanduk. Cek aja, Bang. Oke. Kemungkinan dia nggak pakai tanduk karena lagi nggak di depan kamera. Iya, ini kan waktu di kantor polisi nggak pakai tanduk. Dia baru pakai tanduk waktu di sekolah nih, di tempat syuting kayaknya nih. Iya. Oh, ini detail nih. Ngasih tahu betapa konsistennya nih Memcho untuk menjaga brandingnya. Jadi kalau mau kerja, dipakai tuh tanduk. Kalau di luar kerja, tidak dibawa itu tanduk. Detail ini. Jadi yang bikin anime ini kepikiran, oh Memcho lagi tidak kerja nih, jangan gambar dia dengan tanduk. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita bahas untuk episode 7 ini ya. Menarik banget, kita bisa lihat potensi sesungguhnya dari Akane yang ketutupan dari kemarin. Akane kan kerasa kayak perempuan culun gitu di episode kemarin, dan dia malah berujung depresi. Nah, di episode ini kita ketahuan kalau ternyata Akane tuh dedikasinya bukan main. Dan kalau sudah disuruh acting mah gila-gilaan. Oh, berarti alasan kenapa dari awal Akane itu bisa dibilang culun karena dia nggak tahu kalau dia harus acting. Dia kan anak teater ya, berarti dia jago acting nih. Tapi karena dia ngira ini reality show, jadi dia tuh harus jadi dirinya sendiri dan bukan jadi orang lain. Makanya ketika Memcho ngasih saran buat dia bermain peran, bisa totalitas tuh kayak tadi. Jadi emang dari awal Akane sudah salah mindset. Aduh, ini nih. Lagi-lagi genset. Inilah ada baiknya riset. Harusnya tuh Akane riset dulu. Ini kira-kira seperti apa nih reality show? Dia harus ngapain? Oh, ternyata reality show ini bisa acting, jangan jadi diri sendiri. Itu yang dia miss. Dia tidak sadar itu dari awal. Jadi dia kira dia harus jadi dirinya sendiri ketika reality show. Makanya kemampuan actingnya itu ketutupan. Giliran dia suruh acting aja pas lagi show ini, keluar itu potensinya semua. Benar, ini lagi-lagi genset. Oh iya, benar. Yuki juga bilang ke Akane kalau Yuki bukan acting tapi melebih-lebihkan. Kemungkinan Akane terpengaruh kata-kata Yuki. Bener. Iya, masuk akal. Gara-gara kalimat itu mungkin ya. Langsung ketanam nih genset. Kalau ternyata ya ini bukan acting nih. Di sini bukan tempat kita buat acting, tapi kita melebih-lebihkan kepribadian kita. Di situ makanya Akane langsung bingung nih, hilang arah. Gitu. Ya. Langsung kebuka semua ini. Bener. Memang nih dalangnya Yuki sebenarnya nih. Sudah yang bikin Akane bingung mau ngapain Yuki, yang bikin Akane kena kasus juga Yuki. Memang nih cewek manipulatif nih. Meskipun baik tapi tidak, nih memang sengaja nih. Sepertinya ada konspirasi gitu. Ternyata semesta merestui kalau Yuki adalah manipulatif. Terbongkar juga konspirasi ini guys. Ternyata selama ini Yuki adalah biangnya. Memang harus disadarkan dulu tuh sama Memcho tuh, baru dia nyadar. Tapi kayaknya Yuki nggak sadar kalau semua kesalahan dia. Dia nggak nyadar, pasti sih. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya Akane konflik batin loh. Di satu sisi dia dibilang jangan acting, tapi di sisi lain dia disuruh ngambil peran jahat nih. Dia disarankan untuk ngambil peran jahat. Jadi kalau dia mau ngambil peran jahat, dia harus acting dong. Tapi dia jangan acting nih. Makanya dia kayak orang linglung gitu di episode-episode kemarin. Baru di episode ini dia ngambil tuh satu keputusan. Oh ya udah acting aja satu kali. Baru keluar semua potensinya. Itu tadi untuk episode 8 Oshinoko. Episode 8. Gue ingat Kaminaki. Episode 7. Episode 7 Kaminaki yang ditutup dengan sangat bagus. 2 episode konsisten ditutup dengan sangat bagus dan cocok banget dengan lagu endingnya. Nah, episode ke-9 kemungkinan bakal episode ke-9. Episode ke-8 bakalan ketunda kan. Jadi kemungkinan 2 minggu lagi baru kita bisa lanjut ke episode 8. Ya berarti minggu depan kita nonton Kaminaki aja ya, bukan Oshinoko lagi. Padahal ini bisa dibilang cliffhanger loh. Kita dikasih lihat Akane yang tiba-tiba kesurupan Ai. Kita dikasih cliffhanger disuruh nunggu 2 minggu. Aduh sayang kurang ajar memang ini. Padahal kan kita mau tahu nih gimana nih, apa jadinya kalau Akane kesurupan. Hah? Gue bilang Kaminaki ya? Ya maksud gue Oshinoko guys, bukan Kaminaki, maklum ya. 2 anime ini saudara aja. Gimana pendapat kalian untuk episode 7 ini ya? Untuk Oshinoko, apakah kalian suka dengan karakternya Memcho, Kana, atau ternyata Akane, atau justru kalian suka sama Yuki? Tulis aja di kolom komentar. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi, dan bye-bye.